Gua kalau jadi anggota DPR MPR gua korupsi. Gua pasti korupsi. Oke. Emang gitu biasanya. Nah, sekarang Oke. POV kita lagi Kembali lagi sama Om Deddy. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang 2019. 2019 lo pilih siapa, Om? Pilih presiden siapa? Ah. Gua nggak peduli. Gini loh, milih presiden itu agak rumit. Iya, Gua nggak iya, bisa iya. ngebandingin namanya Jokowi dengan Prabowo. Jokowi udah jadi presiden. Bagus nggak? Ya, Bagus. Bagus. Oke. Ada negatifnya nggak? Ada. Ada yang kurangnya lah gitu. Nah, Prabowo udah pernah jadi presiden belum? Belum. Nah, terus bandinginnya gimana? Kalau lu bandingin Jokowi sama SBY, Jokowi sama Habibie, nah kita bisa lihat nih. Karena udah pernah Udah sama-sama pernah jadi jadi presiden ya. Ada tolak ukurnya ya Iya, yang kalau sama pernah gitu. jadi presiden kan gua nggak tahu. Siapa tahu Prabowo jadi presiden Indonesia lebih baik? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kemungkinan Siapa itu tahu. bisa. Nggak ada yang tahu, makanya. Jadi Jadi nggak penting bisa nggak? dibandingin. Penting nggak menurut lo tapi untuk orang memilih siapa gitu? Pemilih penting. Memilih penting. Memilih Oke. penting. Mengkultuskan nggak boleh. Yang terjadi sekarang adalah orang mengkultuskan. Gue Jokowi, gue Prabowo. Gue tuh nggak pernah mengkultuskan gitu. Gue dipanggil Jokowi aja gue tolak. Wah deh. Oke, dipanggil Jokowi ditolak. Ya, nama gue ditolak. bukan Jokowi. Jadi orang tuh sekarang mengkultuskan. Nah, ini balik lagi nih. Burung nih, kita bicara burung ya. Ya, oke. Burung tuh nggak akan ngumpul kalau bulunya beda. Burung merpati nggak ngumpul sama burung gereja. Karena itu instingnya makhluk hidup. Makanya zaman dulu Cina ngumpulnya Cina, Ambon, Batak. Itu ngumpulnya sama satu orangnya. Rumputnya sama. Mereka nggak mau ngumpul dengan orang lain. Dulu. Bulunya sama gitu Bulunya ya. sama dulu. Oke. Nah, kita manusia udah bisa breakthrough itu. Nah, kalau sekarang ributin lagi, agama dibawa lagi, pemilihan beda musuhan lagi. Ya balik lagi dong kita ke instingnya hewan. Jadi Sekarang hewan. ini kita balik lagi aja nih, ujian fisika. Ya. Pilihannya ABCD. Ya. Kita sama-sama bego. Ini paradigma nih. Lu pilihnya ABCD, pilih apa? C. C. Gue pilih A. Lu pilih apa? Gue B. B. Oke. Waktu istirahat. Oke. Pilihnya apa lu? C gue. Oh, goblok. Kenapa? Yang bener A. Wah. enggak lah, B yang bodoh bener. lah. Lah, B Ya nggak dong. bisa lah, A lah. Gua akan nyari temen-temen yang milih A juga nggak? Iya. Bener nggak? Bener. Pertanyaan gua. Kita tahu nggak yang bener yang mana? Nggak tahu orang Nggak tahu tahu. bego. Keluar Yang tahu hasilnya. gurunya bukan? Iya. Iya. Terus kenapa kita ribut? Kenapa Kenapa kita kita ribut? Oh iya. Tahu Prabowo nanti bisa menjalankan dengan baik apa tidak, yang tahu cuma Tuhan. Namanya perang politik. Mereka pasti pakai psikolog. Mereka pasti pakai ahli perang. Apa sih yang gampang dikritik dari manusia kan gitu. Beda agama, beda ras. Wah, beda-beda itu semua lah. Dikritik jadi ribut. Cuman gini, ada satu hal yang pengen gue sampein. Ini ada dua kubu ya. Ini nih, kadang-kadang kita harus berpikirnya tuh jangan bodoh. Kita nggak boleh bodoh mikir. Sekarang ada dua kubu. Kita bicara netizen aja deh. Netizen dibagi dua nih. Kita langsung aja sebut nama. Oke. Oke. Jokowi dijelek-jelekin. Ya. Wah, presiden gak bener, wah begini. Oke. Prabowo dijelek-jelekin. Ya. Wah, nggak mungkin lalu begini, lalu nggak akan bisa mimpin. Pertanyaan gue, apakah yang jelekin Jokowi itu pasti dari kubunya Prabowo? Ada 3. 1, bener dari kubu lawan. Oke. 2, sindikat yang memang tugasnya adalah ngerusak negara kita. Oke. Oke, ada pihak sindikat ya. Bisa loh. Iya, sih. benar. Bisa loh negara lain ingin Supaya- merusak negara kita. Itu supaya bisa nggak loh. stabil Benar. gitu. Supaya nggak stabil, dolar naik dan sebagainya. Itu bisa loh. Iya. Oke. 3, dari kubu sendiri ngejelek-jelekin diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Nah, kalau gue ngejelek-jelekin diri gue sendiri, gue akan dibelain sama orang. Oh. Sekarang kita lihat aja. Jokowi menggunakan stuntman. Dikata-katain. Oke, ya isu stuntman kemarin. Yang diuntungkan siapa itu? Jokowi. Jokowi. Dia dapat simpati, Dapat simpati. Betul. Dapat pembelaan. pembelaan, betul. Pertama, udah pasti dibela kubu Jokowi. Kedua, kubu lawan terlihat bodoh. Yang bodoh adalah orang yang nggak ngerti terus ikut-ikutan. Dan itu adalah maksud dari mereka. That's the point. Gue bukan belain Prabowo ya.
Bukan belain Jokowi juga ya. Betul. Tapi kita nggak pernah tahu hasilnya nanti seperti apa tuh, kita nggak pernah tahu. Masuk 2019 ini kita sebagai masyarakat harus bagaimana? Gue pernah bikin kan di YouTube. 2019 ganti pola pikir. Kita jangan ngelihatnya dari sudut piramida dari atas ke bawah. Kalau pemimpinnya ini, maka masyarakat akan menjadi baik. Nggak bisa. Tapi kalau kita ngelihatnya dari bawah menuju ke atas, itu bisa. Kita masyarakatnya berubah aja dulu deh. Kalau masyarakat Indonesia sudah berpendidikan dengan baik, berpotensi dengan baik, punya pola pikir yang baik, nggak julid, acara TV nggak alay, siapapun pemimpinnya akan lebih mudah memimpin masyarakat kita. Tapi gue ada point of view yang beda nih. Masyarakat itu butuh pemimpin punya pola pikir yang berbeda, dicontohkan lalu masyarakat bisa mencontoh. Oh, pemimpin gue pola pikirnya berubah nih. Apa yang dia lakukan, value-nya, nilai-nilai dia berubah. Kejauhan. Buat gua kejauhan gitu. Kalau kita bisa ngerubah pola berpikir kita, menambah potensi kita dan sebagainya, mau nggak mau di atas itu akan menjadi baik. Kan gini, coba Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso Sungtulodo. Terus satu lagi Ingadio Mangunkarso. Ingadio Mangunkarso. Tupuri Handayani. Nah, itu depan, tengah, sama belakang. Coba kita lihat artinya apa coba. Ingarso Sungtulodo. Jadi maknanya itu adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Nah, kita lihat lagi. Ingmadio membangun karso. Maknanya dari kata itu adalah seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Oke. Nah, itu apa artinya? Berarti yang di tengah juga harus menggugah semangat kan? Pemimpin harus didukung juga dong. Kalau dia benar ya. Betul. Yang terakhir. Tutwuri Handayani ialah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Nah, sekolah gratis aja masih banyak orang milih jadi tukang minta-minta. Itu pola pikir. Jadi kita nggak bisa bicara, oh presiden ini masyarakat pasti sejahtera. Nggak bisa. Tiga pihak ini, yang atas, yang tengah, yang bawah. Aduh. Berarti dari bawah ke atas. Oke, gue setuju tuh Om. Penting nggak atau untuk kita masuk ke pemerintahan dari masyarakat? Kalau lu mampu mah silakan aja. Kalau mampu. Kalau gua nggak mampu. Gua ditawarin jadi anggota DPR, MPR tuh banyak banget. Maksudnya nggak mampu untuk. Gua kalau jadi anggota DPR, MPR gua korupsi. Gua pasti korupsi. Oke. Kenapa? Pasti korupsi. Kenapa itu? Gua nikmat lah, bro. Emang gini, kita taruh posisi gua aja ya. Oke, korupsi ya. Korupsi ya. Nih, gua masuk rumah nih. Tinggal 50 orang nih, 50 orang. 50 orang, oke. 50 orang nih tiap hari ngerokok sama mabok. Lu bareng-bareng. Lu karantina gua barengan sama mereka. Bohong kalau gua nggak ngerokok dan nggak mabok juga. Ya kalau lu nggak mau, lu keluar aja, mendingan jangan di sana. Itu yang lu pilih. Itu yang gua pilih. Gua tidak mengatakan selebriti menjadi pejabat itu salah, enggak. Silahkan. Mungkin mereka bisa merubah bangsa ini, dan I salute you. Gitu aja. Cuman kalau gua pribadi, gua takut gua nggak kuat. Ya, lebih baik dibandingkan saya merubah di sana. Saya bisa merubah di bawah kok. Ya, kita bikin YouTube nih didengarin orang. Iya. Gua bikin YouTube didengarin orang. Iya. Kalau gua bisa merubah masyarakat menjadi lebih baik dengan tetap menjadi masyarakat. Ya, Justru akan lebih didengerin kok. Iya. Kalau misalnya justru udah ada di sana, terus kita bersuara, kesannya kan kayak, lu kan subjektif. Iya dong. Malah jadi nggak didengerin. Nggak didengerin. Karena kan di belakang lu ada partai ini atau partai itu. Tapi ketika lu jadi masyarakat dan lu bisa berbicara, merubah manusia lain dan tetap menjadi bagian dari masyarakat, Justru value-nya lebih bold ya. that's much better loh. Kita anggap gini aja. Lu selebriti. Terkenal. Tapi buat superstar. Kaya raya. Kenapa lu tiba-tiba pengen mendapat sebuah jabatan? Kenapa butuh jabatan? Mungkin kalau gue sih, selebriti itu tidak merubah, tidak bisa membantu seperti kalau seorang yang udah dari jabatan, gitu loh. Emang ketika lu jadi selebriti lu ngebantu orang? Pertanyaan yang bagus. Jadi selebriti membantu orang. Kenapa tiba-tiba pas lo jadi pejabat lo ingin membantu orang gitu kan, dengan rancangan-rancangan? Cuma bikin lagu doang, mau bikin grup band. Ya benar. Nah, itu ke question loh, itu question. Iya, Gue tidak mengatakan salah atau benar. Betul. Gitu. Yang dilakukan oleh gue sebagai selebriti
tidak membantu orang, kenapa gue Tiba-tiba Kenapa lu butuh jabatan, pertanyaan gue. Kalau dibalik lagi ke gue ya, ya gue mau sombong deh. Ya. Gue bantu orang banyak. Di acara talk show gue meminta dari pihak TV untuk menyiapkan setiap bulannya sekian ratus juta untuk kita sumbangkan ke bintang tamu yang kita anggap butuh. Itu belum termasuk uang gue pribadi. ya Yang gue bantu juga. Gue nggak kepikiran tuh untuk jadi pejabat terus gue bisa ngebantu orang lebih banyak lagi, lebih begini lagi, lebih apa lagi. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang ngebantu, tapi jumlahnya banyak. jadi nggak membutuhkan jabatan untuk bisa bantu orang. Nggak butuh. Iya. Kita ambil kata-kata Soekarno, jangan nanya apa yang negara bisa berikan pada Anda, tapi apa yang Anda bisa berikan pada negara. Iya. Apa yang Anda bisa berikan pada negara nggak perlu jadi pemimpin. Siapa sih artis-artis yang lagi ngejabat anggota DPR? Wah, banyak banget. Kalau gue nggak mau, karena gue masih laku. Padahal kalau gue nggak laku mungkin gue. Gue tuh langsung di otak gue gue kebayang listnya soalnya, terus gue masa sih mereka nggak laku? Gue nggak ngomong mereka nggak laku ya. Iya loh, Enggak. lu jangan. Gue Nggak, karena Dia bilang dia masih laku, bukan berarti nggak ada artis yang masuk. waktunya. Siapa tahu mereka masih laku tapi mereka mau. Enggak, kalau Siapa gua tahu mereka bisa memanage waktu lebih Gue baik. nggak bisa. Kalau kita kan beda. Kita nggak laku, bisa manage waktu, tapi nggak diajak. Yang masyarakat lupa bahwa sekarang setiap masyarakat itu juga creator. Pernah lihat emak-emak atau cewek foto makanan buat masuk Instagram? Apakah itu makanan langsung jepret langsung difoto? No. Buat dulu yang benar. Piringnya disusun, gelasnya ditaruh, difoto, diedit dulu, baru masuk Instagram. Iya. So they are creator. Dalam skala kecil. Tapi sekarang misalnya mereka followernya berapa sih? Kita anggap aja followernya 150 orang. Di zaman dulu ngumpulin 150 orang tuh semangat. Kalau yang diposting positif, mendamaikan, Nggak baper. nggak baper. Misalnya orang ibu-ibu atau apa postingnya Sandiaga Uno bicara tentang tempe setipis ATM. Iya. Habis itu heboh ibu-ibu ngebuktiin tidak setipis ATM. Iya. Nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Itu juga tahu kok sebenarnya Sandiaga Uno ngomong begitu tuh kiasan lah. Iya. Mana ada sih tempe setipis ATM. Iya. Tapi kalau energi yang digunakan ibu-ibu itu, instead of melakukan itu, lalu dia bisa bikin di videonya tentang masak atau ngasuh anak, why not? Itu ibu-ibu yang followersnya berapa? 50 sampai 150. Kita semuanya content creator, kita semuanya punya media yang sama. Ya. Jangan berpikir follower gue cuma 100 orang. 100 orang tuh banyak. Iya. Iya. Dan 10%-nya terpengaruh dengan postingan lu, which is tetap banyak. 10 orang. Selesai. Yang bisa kita lakukan untuk 2019 ini sih Gue punya usul. Bisa nggak ada hashtag tapi kami saudara? Misalnya gue pilih Jokowi, lu pilih Prabowo. Ya? Maka gue akan mempromosikan Jokowi di Instagram gue, di Twitter gue, maksudnya Jokowi adalah presiden terbaik, mudah-mudahan Jokowi terpilih lagi. Dia akan Prabowo begini. Tapi endingnya di hashtagin, tapi kami bersaudara. Wah, itu keren sih. betul Bob. Itu 2019 Prabowo jadi presiden, tapi kami tetap saudara. Wah, itu keren sih. Iya. Nah itu yang sebetulnya perlu digaungkan lebih daripada hashtag 2019 ganti presiden, 2019 tetap Jokowi. Iya. Lebih itu sebenarnya yang harusnya. Itu yang hilang di tahun 2014 dan 2017, berbeda pilihan waktu itu ya. Mesti musuhan gitu. Tapi di sosial media yang ditonton oleh followersnya yang jutaan berantem. Nah, iya. Jadi buat followers itu, wajar ternyata berantem. Itu loh yang bahaya. Kan kita lupa Bhinneka Tunggal Ika sudah jelas, berbeda-beda tetap satu jua. Ya kalau ini dilihat pemerintah kita ya, siapa tahu. Iya. Dari pihak Jokowi bisa, dari pihak Prabowo bisa. Iya. Gaungin aja, lu kampanye aja seheboh-heboh lu. Itu aja, ada hashtag itu saja digaungkan oleh kedua belah pihak. Indonesia lebih nyaman. Bener. Dan gua rasa masyarakat bisa akhirnya memilih lebih baik deh. Yes.
Itu yang gue mau. Thank you. Thank you. Itu ending yang gokil sih. Thank you banget. Thank you. Nah, tuh ya. Tonton ya, tolong para elit politik. Jadi jangan egois lah gitu. Karena kan memang pada akhirnya tujuannya adalah kita membangun Indonesia kan. Para buzzer-buzzer tolong taruhlah hashtag itu ya. Itu. Ya. Lebih nyaman ya bacanya. Iyalah. Mau marah nggak jadi gitu ya. Oke, kalau begitu Ya. thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe channel kita, channel Om Deddy yang jauh lebih banyak daripada Oke, kalau gitu. See you on our next videos. Bye-bye. Bye.